Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nisrina Zulfa sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan materi kami yang berjudul Filsafat Sejarah Modern. Nah, sebelumnya apa sih filsafat modern itu? Filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolatisisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni perkembangan filsafat modern pada era Renaissance. Istilah modern berasal dari kata Latin moderna yang artinya sekarang, baru, atau saat ini. Atas dasar pengertian asli ini, dapat dikatakan bahwa manusia senantiasa hidup di zaman modern. Banyak ahli sejarawan menyepakati bahwa sekitar tahun 1500 adalah tahun kelahiran zaman modern di Eropa. Modernitas bukan hanya menunjuk pada periode, melainkan juga suatu bentuk kesadaran yang terkait dengan kebaruan. Karena itu, istilah perubahan, kemajuan, revolusi, pertumbuhan adalah istilah-istilah kunci kesadaran modern. Filsafat abad pertengahan masih bergerak dalam kekangan teologia dan iman Kristiani. Setelah zaman pertengahan, filsafat barat menjadi suatu kuasa rohani yang berdiri sendiri dengan wataknya sendiri. Hal ini disebabkan karena timbulnya aliran humanisme dan renaissance yang lebih memusatkan perhatiannya kepada manusia sendiri, lebih memusatkan perhatiannya kepada kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat. Terlebih, zaman ini disusun oleh pencerahan yang menjadikan manusia menjadi merasa dewasa dan makin percaya kepada dirinya sendiri, serta makin berusaha membebaskan diri dari segala kuasa tradisi dan gereja. Renaissance sendiri berasal dari istilah bahasa Prancis Renaissance, yang berarti kelahiran kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh para ahli sejarah untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual yang terjadi di Eropa, khususnya di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Istilah ini mula-mula digunakan oleh seorang ahli sejarah terkenal yang bernama Michelet, kemudian dikembangkan oleh J. Burckhardt untuk konsep sejarah yang menunjuk kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan antik, penemuan dunia dan manusia, sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan. Abad pertengahan adalah abad ketika alam pikiran dikungkung oleh gereja. Dalam keadaan seperti itu, kebebasan pemikiran amat sangat dibatasi, sehingga perkembangan sains sulit untuk terjadi. Demikian pula dengan filsafat tidak berkembang. Bahkan, dapat dikatakan bahwa manusia tidak mampu menemukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang mulai mencari alternatif. Dalam perenungan mencari alternatif itulah orang teringat pada suatu zaman ketika peradaban begitu bebas dan maju, pemikiran tidak dikungkung, sehingga sains dapat berkembang, yaitu pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno tersebut, orang melihat kemajuan kemanusiaan telah terjadi. Kondisi seperti itulah yang hendak dihidupkan kembali. Pemikiran abad pertengahan ditandai oleh kesatuan, keutuhan, dan totalitas yang koheren dan sistematis yang tampil dalam bentuk metafisika atau ontologi. Oleh pemikir abad pertengahan, kenyataan dilukiskan sebagai sebuah tatanan sistematis yang hierarkial, mulai dari kenyataan yang tertinggi sampai yang terendah, dari yang abstrak sampai yang konkret. Pemikiran modern lalu dapat dipahami sebagai suatu pemberontakan terhadap alam pikir abad pertengahan itu. Sejarah filsafat modern lalu bisa dilukiskan sebagai pemberontakan intelektual, terus-menerus terhadap metafisika tradisional. Dari pemberontakan itu, cara berpikir filosofis yang mendasarkan diri kepada rasio menjadi otonom dari pemikiran atas dasar iman yang dikenal sebagai teologo. Pemisahan filsafat dari teologi berlanjut pada abad ke-18 dan 19, menjadi pemisah ilmu pengetahuan dari filsafat. Pada zaman ini, berbagai gerakan bersatu untuk menentang pola pemikiran abad pertengahan yang dogmatis, sehingga melahirkan suatu perubahan revolusioner dalam pemikiran manusia dan membentuk suatu pola pemikiran baru dalam filsafat. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali, kebebasan manusia dalam berpikir sebagai pada zaman Yunani kuno. Manusia dikenal sebagai animal rasional, karena pada masa ini pemikiran manusia mulai bebas dan berkembang. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Saat itu manusia barat mulai berpikir secara baru dan berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah mengungkung kebebasan dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Zaman ini juga sering disebut sebagai zaman humanisme. Maksud ungkapan tersebut adalah manusia diangkat dari abad pertengahan. Pada abad tersebut, manusia kurang dihargai kemanusiaannya.
kebenaran diukur berdasarkan ukuran gereja, bukan menurut ukuran yang dibuat oleh manusia sendiri. Humanisme menghendaki urusannya haruslah manusia, karena manusia mempunyai kemampuan berpikir. Bertolak dari sini, maka humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya sendiri dan mengatur dunia. Karena semangat humanisme tersebut, akhirnya agama Kristen semakin ditinggalkan. Sementara pengetahuan rasional dan sains berkembang pesat terpisah dari agama dan juga nilai-nilai spiritual. Meskipun terdapat perubahan-perubahan yang begitu asasi, namun abad-abad Renaissance, yakni pada abad ke-15 dan juga ke-16, tidaklah secara langsung menjadi tanah subur bagi pertumbuhan filsafat. Baru pada abad ke-17, daya hidup yang kuat yang telah timbul pada zaman Renaissance itu mendapatkan pengungkapannya yang serasi di bidang filsafat. Jadi, kejadian-kejadian pada abad ke-15 dan juga abad ke-16 itu hanya menjadi persiapan bagi pembentukan filsafat pada abad ke-17. Telah dikemukakan bahwa pada zaman Renaissance ada banyak sekali penemuan, diantaranya ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada Nicolaus Copernicus, yakni seorang tokoh gereja yang ortodoks, menemukan bahwa matahari berada di pusat jagat raya, dan bahwa bumi mempunyai dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya, dan juga perputaran tahunan mengitari matahari. Akan tetapi, karena takut ia dikucilkan dari gereja, maka ia menangguhkan penerbitannya pada tahun 1543, yaitu tahun kematiannya. Penemuannya itu diterbitkan oleh temannya. Nah, yang kedua ada Johannes Kepler, yakni orang penting sesudah Copernicus. Ia menerima teori bahwa jagat raya berpusat pada matahari. Telah ditemukannya 3 macam hukum gerak bagi planet-planet. Yang pertama ialah bahwa planet bergerak dengan membuat lingkaran bulat panjang, dengan matahari sebagai salah satu titik api atau titik fokusnya. Yang kedua, bahwa garis yang menghubungkan pusat planet dengan matahari dalam waktu yang sama akan membentuk bidang yang sama luasnya. Dan yang ketiga, bahwa kuadrat periode planet mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat 3 dari rata-rata jaraknya terhadap matahari. Nah, yang ketiga ada Galileo Galilei. Ia adalah penemuan terbesar di bidang pengetahuan. Ialah yang mula-mula menemukan pentingnya akselerasi dalam dinamika. Yang dimaksud akselerasi adalah perubahan kecepatan, baik dalam besarnya maupun dalam arah gerakannya. Ia juga yang mula-mula menemukan hukum benda yang jatuh. Materi selanjutnya mengenai filsafat aliran rasionalisme. Pada zaman modern filsafat, tokoh pertama rasionalisme adalah René Descartes di tahun 1595 sampai 1650. Tokoh rasionalisme lainnya adalah Baruch Spinoza 1632 sampai 1677 dan Gottfried Wilhelm Leibniz di tahun 1646 sampai dengan 1716. Descartes dianggap sebagai bapak filsafat modern. Menurut Bertrand Russell, kata bapak pantas diberikan kepada Descartes karena dialah orang pertama pada zaman modern yang membangun filsafat berdasarkan keyakinan diri sendiri yang dihasilkan oleh pengetahuan akliyah. Dia pula orang pertama di akhir abad pertengahan yang menyusun argumentasi yang kuat dan tegas yang menyimpulkan bahwa dasar filsafat haruslah akal, bukan perasaan, bukan iman, bukan ayat suci, dan bukan yang lainnya. Hal ini disebabkan perasaan tidak puas terhadap perkembangan filsafat. Ia melihat tokoh-tokoh gereja yang mengatasnamakan agama telah menyebabkan lambangnya perkembangan itu. Ia ingin filsafat dilepaskan dari dominasi agama Kristen. Selanjutnya, kembali kepada semangat filsafat Yunani, yaitu filsafat yang berbasis pada akal. Descartes sangat menyadari bahwa tidak mudah meyakinkan tokoh-tokoh gereja bahwa dasar filsafat haruslah rasio. Tokoh-tokoh gereja waktu itu masih berpegang teguh pada keyakinan bahwa dasar filsafat haruslah iman sebagaimana tersirat dalam jargon Credo ut Intelligam yang dipopulerkan oleh Anselmus. Untuk meyakinkan orang-orang bahwa dasar filsafat haruslah akal, ia menyusun argumentasinya dalam sebuah metode yang sering disebut Cogito Descartes atau metode Cogito saja. Metode tersebut dikenal juga dengan metode keraguan Descartes. Uraian Descartes tentang bagaimana memperoleh hasil yang sahih dari metode yang ia canangkan dapat dijumpai dalam bagian kedua dari karyanya Anaximenes Discourse on Methode.
yang menjelaskan perlunya memperhatikan 4 hal, yakni 1. Tidak menerima sesuatu apapun sebagai kebenaran, kecuali bila saya melihat bahwa hal itu sungguh-sungguh jelas dan tegas, sehingga tidak ada satu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Yang kedua, pecahkanlah setiap kesulitan atau masalah itu sebanyak mungkin, sehingga tidak ada satu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Ketiga, bimbinglah pikiran dengan teratur, dengan memulai dari hal yang sederhana dan mudah diketahui, kemudian secara bertahap sampai pada yang paling sulit dan kompleks. Dan yang terakhir, dalam proses pencarian dan penelaahan hal-hal sulit, selamanya harus disebut perhitungan-perhitungan yang sempurna serta pertimbangan-pertimbangan yang menyeluruh, sehingga kita menjadi yakin bahwa tidak ada satupun yang terabaikan atau ketinggalan dalam penjelajahan itu. Atas dasar aturan-aturan itulah Descartes mengembangkan pikiran filsafatnya. Ia meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan. Pertama-tama, ia mulai meragukan hal-hal yang berkaitan dengan panca indera. Keraguan itu dimungkinkan karena pengalaman mimpi, halusinasi, ilusi, dan pengalaman tentang roh halus. Pada keempat keadaan itulah, seseorang dapat mengalami sesuatu seolah-olah dalam keadaan yang sesungguhnya. Di dalam mimpi, seolah-olah seseorang mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Begitu pula pada pengalaman halusinasi, ilusi, dan hal gaib. Tidak ada batas yang tegas antara mimpi. Oleh karena itu, Descartes berkata, "Aku dapat meragukan bahwa aku di sini sedang siap untuk pergi keluar. Ya, aku dapat meragukan itu karena kadang-kadang aku bermimpi persis seperti itu. Padahal aku ada di tempat tidur sedang bermimpi." Pada langkah pertama ini, Descartes berhasil meragukan semua benda yang dapat diindra. Sekarang, apa yang dapat dipercaya dan yang sungguh-sungguh ada? Menurut Descartes, dalam keempat keadaan itu, yaitu mimpi, halusinasi, ilusi, dan hal gaib, juga dapat jaga ada sesuatu yang selalu muncul. Ada yang selalu muncul baik dalam jaga maupun dalam mimpi, yaitu gerak, jumlah, dan besaran atau volume. Untuk membuktikan ketiga hal itu benar-benar ada, maka Descartes pun meragukannya. Sampailah ia sekarang kepada langkah ketiga dalam metode cogito. Satu-satunya hal yang tak dapat ia ragukan adalah eksistensi dirinya sendiri yang sedang ragu-ragu. Mengenai satu hal ini, tidak ada satu manusia pun yang dapat menipunya, termasuk setan sekalipun. Bahkan, jika kemudian ia disesatkan dalam berpikir bahwa dia ada, maka penyesatan itu pun bagi Descartes bukti bahwa ada seseorang yang sedang disesatkan. Ini bukan hayalan melainkan kenyataan. Kepastian Descartes ini diekspresikan dalam bahasa Latin cogito ergo sum, saya berpikir karena itu saya ada. Dalam usaha untuk menjelaskan mengapa kebenaran yang satu adalah benar, Descartes berkesimpulan bahwa dia merasa diyakinkan oleh kejelasan dan ketegasan dari ide tersebut. Di atas dasar ini, dia menalar bahwa semua kebenaran dapat kita kenal karena kejelasan dan ketegasan yang timbul dalam pikiran kita. Apapun yang dapat digambarkan secara jelas dan tegas adalah benar. Dengan demikian, falsafah rasional mempercayai bahwa pengetahuan yang dapat diandalkan bukanlah turunan dari dunia pengalaman, melainkan dari dunia pikiran. Descartes mengakui bahwa pengetahuan dapat dihasilkan oleh indera, tetapi karena dia mengakui bahwa indera itu bisa menyesatkan seperti dalam mimpi atau khayalan, maka dia terpaksa mengambil kesimpulan bahwa data keinderaan tidak dapat diandalkan. Adapun Spinoza beranggapan bahwa hanya ada satu substansi, yaitu Tuhan. Jika Descartes membagi substansi menjadi tiga, yaitu tubuh, jiwa, dan Tuhan, maka Spinoza menyimpulkan bahwa hanya ada satu substansi. Adapun bodhis dan mind bukan substansi yang berdiri sendiri, melainkan sifat dari satu substansi yang tak terbatas. Bagi Spinoza,
Tuhan dan alam semesta adalah satu dan sama. Spinoza percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang dimaksudnya adalah alam semesta ini. Tuhan Spinoza itu tidak berkemauan, tidak melakukan sesuatu, tak memperdulikan manusia, dan tak terbatas atau ultimate. Inilah penjelasan logis yang dapat diketahui tentang Tuhan menurut Spinoza. Sebagai penganut rasionalisme, Spinoza dianggap sebagai orang yang tepat dalam memberikan gambaran tentang apa yang dipikirkan oleh penganut rasionalisme. Ia berusaha menyusun sebuah sistem filsafat yang menyerupai sistem ilmu ukur atau geometri. Seperti halnya orang Yunani, Spinoza mengatakan bahwa dalil-dalil ilmu ukur merupakan kebenaran-kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi. Spinoza meyakini bahwa jika seseorang memahami makna yang dikandung oleh kata-kata yang dipergunakan dalam ilmu ukur, maka ia pasti akan memahami makna yang terkandung dalam pernyataan sebuah garis harus merupakan jarak terdekat di antara dua buah titik. Maka tidak harus mengakui kebenaran pernyataan tersebut, sehingga posisi kebenaran yang menjadi aksioma, contohnya ilmu ukur yaitu geometri, yang dikemukakan oleh Spinoza di atas adalah salah satu contoh favorit kaum rasionalis. Mereka berdalih bahwa aksioma dasar geometri seperti sebuah garis lurus merupakan jarak yang terdekat antara dua titik, yang merupakan ide jelas dan tegas yang baru kemudian dapat diketahui oleh manusia. Dari aksioma dasar itu dapat didedukasikan sebuah sistem yang terdiri dari subjaksioma, subaksioma. Hasilnya adalah sebuah jaringan pernyataan yang formal dan konsisten yang secara logis tersusun dalam batas-batas yang telah digariskan oleh suatu aksioma dasar yang sudah pasti. Filsafat aliran empirisme. Para pemikir di Inggris bergerak ke arah yang berbeda dengan tema yang telah dirintis oleh Descartes. Mereka lebih mengikuti jejak Francis Bacon, yaitu aliran empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan pengetahuan itu sendiri, dan mengecilkan peran akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empiria, yang berarti pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan rasionalisme. Akan tetapi tidak berarti bahwa rasionalisme ditolak sama sekali. Dapat dikatakan bahwa rasionalisme dipergunakan dalam kerangka empirisme, atau rasionalisme dilihat dalam bingkai empirisme. Orang pertama pada abad ke-17 yang mengikuti aliran empirisme di Inggris adalah Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679. Jika Bacon lebih berarti dalam bidang metode penelitian, maka Hobbes dalam bidang doktrin atau ajaran. Hobbes telah menyusun suatu sistem yang lengkap berdasar kepada empirisme secara konsekuen. Meskipun ia bertolak pada dasar-dasar empiris, namun ia menerima juga metode yang dipakai dalam ilmu alam yang bersifat matematis. Ia telah mempersatukan empirisme dengan rasionalisme matematis. Ia mempersatukan empirisme dengan rasionalisme dalam bentuk suatu filsafat materialistis yang konsekuen pada zaman modern. Menurut Hobbes, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersifat umum. Sebab filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang efek-efek atau akibat-akibat, atau tentang penampakan-penampakan yang kita peroleh dengan merasionalisasikan pengetahuan yang semula kita miliki dari sebab-sebabnya atau asalnya. Sasaran filsafat adalah fakta-fakta yang diamati untuk mencari sebab-sebabnya. Adapun alatnya adalah pengertian-pengertian yang diungkapkan dengan kata-kata yang menggambarkan fakta-fakta itu. Dalam pengamatan dihasilkan fakta-fakta yang dikenal dalam bentuk pengertian-pengertian yang ada dalam kesadaran kita. Sasaran ini dihasilkan dengan perantaran pengertian ruang, waktu, bilangan, dan gerak yang diamati pada benda-benda yang bergerak. Menurut Hobbes,
tidak semua yang diamati pada benda-benda itu adalah nyata. Tetapi yang benar-benar nyata adalah gerak dari bagian-bagian kecil benda-benda ini. Segala gejala pada benda yang menunjukkan sifat bend-in ternyata hanya perasaan yang ada pada si pengawal saja. Segala yang ada ditentukan oleh sebab yang hukumnya sesuai dengan hukum ilmu pasti dan ilmu alam. Dunia adalah keseluruhan sebab akibat termasuk situasi kesadaran kita. Sebagai penganut empirisme, pengenalan atau pengetahuan diperoleh melalui pengalaman adalah awal dari segala pengetahuan. Juga awal pengetahuan tentang asas-asas yang diperoleh dan diteguhkan oleh pengalaman. Segala pengetahuan diturunkan dari pengalaman. Dengan demikian, hanya pengalamanlah yang memberi jaminan kepastian. Berbeda dengan kaum rasionalis, Hobbes memandang bahwa pengenalan dengan akal hanyalah mempunyai proses mekanik semata-mata. Ketika melakukan proses penjumlahan dan pengurangan, misalnya pengalaman dan akal yang mewujudkannya, yang dimaksud adalah keseluruhan atau totalis pengamatan yang disimpan dalam ingatan atau digabungkan dengan suatu pengharapan akan masa depan. Sesuai dengan apa yang telah diamati pada masa lalu, pengamatan indrawi terjadi karena gerak benda-benda di luar kita menyebabkan adanya suatu gerak di dalam indera kita. Gerak ini diteruskan ke otak kita, kemudian ke jantung. Di dalam jantung timbul reaksi, yaitu suatu gerak dalam jurusan yang sebaliknya. Pengamatan yang sebenarnya terjadi pada awal gerak reaksi tadi. Untuk mempertegas pandangannya, Hobbes menyatakan bahwa tidak ada yang universal kecuali nama belaka. Konsekuensinya, ide dapat digambarkan melalui kata-kata. Dengan kata lain, tanpa kata-kata ide tidak dapat digambarkan. Tanpa bahasa tidak ada kebenaran atau kebohongan, sebab apa yang dikatakan benar atau tidak benar itu hanya sekedar sifat saja dari kata-kata. Setiap benda diberi nama dan membuat ciri atau identitas di dalam pikiran orang. Selanjutnya, tradisi empiris diteruskan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, yang untuk pertama kali menerapkan metode empiris kepada persoalan-persoalan tentang pengenalan atau pengetahuan. Bagi Locke, yang terpenting adalah menguraikan cara manusia mengenal. Locke berusaha menggabungkan teori-teori empirisme seperti yang diajarkan Bajon dan Hobbes dengan ajaran rasionalisme Descartes. Usaha ini untuk memperkuat empirisme. Ia menentang teori rasionalisme mengenai ide-ide dan asas-asas pertama yang dipandang sebagai bawaan manusia. Menurut dia, segala pengetahuan datang dari pengalaman dan tidak lebih dari itu. Peran akal adalah pasif pada waktu pengetahuan didapatkan. Oleh karena itu, akal tidak melahirkan pengetahuan dari dirinya sendiri. Pada waktu manusia dilahirkan, akalnya merupakan sejenis buku catatan yang kosong atau tabula rasa. Pengalaman indrawi, seluruh pengetahuan kita diperoleh dengan jalan menggunakan serta membandingkan ide-ide yang diperoleh dari penginderaan serta refleksi yang pertama dan sederhana. Tapi pemikiran menurut Locke bukanlah sesuatu yang pasif terhadap segala sesuatu yang datang dari luar. Beberapa aktivitas berlangsung dalam pikiran. Gagasan-gagasan yang datang dari indera tadi diolah dengan cara berpikir, bernalar, mempercayai, meragukan, dan dengan demikian memunculkan apa yang dinamakannya dengan perenungan. Locke menekankan bahwa satu-satunya yang dapat kita tangkap adalah penginderaan sederhana. Ketika kita makan apel misalnya, kita tidak merasakan seluruh apel itu dalam satu penginderaan saja. Sebenarnya kita menerima serangkaian penginderaan sederhana, yaitu apel itu berwarna hijau, rasanya segar, baunya segar, dan sebagainya. Setelah kita makan apel berkali-kali, kita akan berpikir bahwa kita sedang makan apel. Pemikiran kita tentang apel inilah yang kemudian disebut Locke sebagai gagasan yang rumit, atau ia sebut dengan persepsi. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa semua bahan dari pengetahuan kita tentang dunia didapatkan melalui
penginderaan. Dengan demikian, semua pengetahuan kita betapapun rumitnya dapat dilacak kembali sampai kepada pengalaman-pengalaman indrawi yang pertama, yang dapat diibaratkan seperti atom-atom yang menyusun objek-objek material. Apa yang tidak dapat atau tidak perlu dilacak kembali seperti demikian, itu bukanlah pengetahuan, atau tidaknya bukanlah pengetahuan mengenai hal-hal yang faktual. Di tangan empirisme Locke, filsafat mengalami perubahan arah jika rasionalisme Descartes mengajarkan bahwa pengetahuan yang paling berharga tidak berasal dari pengalaman. Maka menurut Locke, pengalamanlah yang menjadi dasar dari segala pengetahuan. Namun demikian, empirisme dihadapkan pada sebuah persoalan yang sampai begitu jauh belum bisa dipecahkan secara memuaskan oleh filsafat. Persoalannya adalah menunjukkan bagaimana kita mempunyai pengetahuan tentang sesuatu selain diri kita dan cara kita kerja pikir itu sendiri. Baik, setelah mendengarkan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan filsafat modern pada era Renaissance paling tidak dapat dipahami dalam dua sisi. Yang pertama yaitu perkembangan modernitas bukan hanya menunjuk pada periode, melainkan juga suatu bentuk kesadaran yang terkait dengan kebaruan. Oleh karena itu, istilah perubahan, kemajuan, revolusi, dan juga pertumbuhan adalah istilah-istilah kunci kesadaran modern. Dan yang kedua, Renaissance yang berarti kelahiran kembali. Istilah ini biasa digunakan oleh para ahli sejarah untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual yang terjadi di Eropa. Terlebih, zaman ini disusun dengan adanya pencerahan yang menjadikan manusia merasa dewasa dan makin percaya diri kepada dirinya sendiri, serta makin berusaha membebaskan diri dari segala kuasa tradisi dan juga gereja. Selanjutnya, gambaran resposisi pengetahuan dalam filsafat aliran rasionalisme menekankan tentang usaha manusia untuk memberi kemandirian kepada akal, sebagaimana yang telah dirintis oleh para pemikir Renaissance, sekaligus menjadi era dimulainya pemikiran-pemikiran kefilsafatan dalam artian yang sebenarnya. Bahkan diyakini bahwa dengan kemampuan akal, segala macam persoalan dapat dijelaskan, semua permasalahan dapat dipahami dan dipecahkan, termasuk seluruh masalah kemanusiaan. Sedangkan filsafat aliran empirisme merupakan doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Bahkan, doktrin filsafat aliran empirisme merupakan lawan dari doktrin rasionalisme dalam kerangka kefilsafatan. Sekian dan terima kasih.